Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, Prof. Erna dan Bu Husna. Kali ini saya mewakili kelompok 4 akan merepresentasikan corporate governance di negara Uni Emirat Arab yang membahas kasus mengenai Union Corporation. Oke, di sini ada tim dari kelompok 4 itu. Ada Yasmin dengan NIM 162, ada Tarisca dengan NIM 167, ada Cynthia Malika dengan NIM 168, ada Devira dengan NIM 169, ada Putri Zara dengan NIM 170, ada saya sendiri yaitu Satria dengan NIM 172, kemudian ada Herlina dengan NIM 173, dan terakhir ada Gina dengan NIM 176. Sorry. Di next, di sini ada beberapa subbab terkait yang akan nanti kita bahas di dalam presentasi dalam video virtual ini. Pertama ada pendahuluan, terus selanjutnya ada tinjauan pustaka, metodologi, kemudian ada hasil yang membahas terkait tujuan penerapan GCG, implementasi GCG, struktur corporate governance, kebijakan tata kelola, dan internalisasi GCG. Terus kemudian penilaian kinerja dengan manajemen dan dewan pengawas. Kemudian ada whistleblowing sistem di Uni Emirat Arab. Kemudian terakhir untuk hasil analisis itu ada capaian penilaian penerapan GCG. Dan diakhiri dengan penutup ada kesimpulan dan saran. Jadi next. Nah selanjutnya abstrak akan dijelaskan oleh Herlina. Dan dapat dipersilakan. Oke, yang pertama itu ada abstrak Union Properties sebagai salah satu perusahaan properti terkemudian untuk menganalisis penerapan praktik GCG yang efektif yang dipilih oleh kelompok kami. Melalui literatur terkait kasus dugaan pelanggaran keuangan di Union Properties yang berbasis di Dubai, dikatakan bahwa pelanggan tersebut merupakan bukti bahwa perusahaan tidak menjalankan tata kelola perusahaan dengan baik, walau penilaian atas penerapan tata kelola perusahaan mendapatkan nilai yang baik. Internalisasi tata kelola perusahaan merupakan cara untuk menghindari terjadinya tindakan penyimpangan oleh perusahaan. Implementasi dari internalisasi tata kelola pada Union Properties untuk penyelesaian kasus pelanggaran keuangan adalah dengan melakukan perencanaan sistem keuangan yang baik agar tidak ada lagi celah untuk melakukan pelanggaran-pelanggaran. Lalu penerapan sistem whistleblowing merupakan salah satu tindakan pencegahan akan tindakan penyimpangan lainnya yang dapat dilakukan oleh perusahaan. Oke, terus kemudian ada pendahuluan. Mungkin akan dibacakan oleh Zara. Untuk Zara, persilakan untuk membaca. Uh, pada pendahuluan ini, di era globalisasi dan berbagai persaingan bisnis yang semakin kompetitif, good corporate governance telah menjadi isu yang sangat penting bagi perusahaan. Tata kelola perusahaan merupakan upaya perusahaan untuk menciptakan pola hubungan yang kondusif antar pemangku kepentingan dalam perusahaan. Uni Emirat Arab dan kebanyakan negara Timur Tengah menganut one-tier board system dalam corporate governance. Sistem ini mengacu pada peran Dewan Pengawas dan Dewan Pelaksana dijadikan dalam satu wadah. Wadah ini disebut sebagai Board of Directors dalam sistem one-tier. Hanya ada satu Dewan Pengawas dan Dewan Direksi yang terintegrasi. Dalam studi kasus ini, akan dibahas secara singkat mengenai Union Properties yang diduga melakukan kegiatan seperti menjual properti di bawah nilai sebenarnya, menyembunyikan nama penerima penjualan, memasukkan dokumen, dan pelanggaran akuntansi lainnya. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini mengambil rumusan masalah mengenai penyebab terjadinya kecurangan yang dilakukan oleh Union Properties dan bagaimana hal tersebut berkaitan dengan penerapan GCG pada perusahaan. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis penerapan GCG di negara Uni Emirat Arab. Oke, terus kemudian ada tinjauan pustaka. Akan ditanyakan, mungkin dijelaskan oleh Saudara Alia. Waktu dan tempat dipersilakan.
Baik, terima kasih Agim. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tinjauan pustaka mengenai good corporate governance. Yang pertama itu definisi dari good corporate governance ini sendiri yang merupakan secara definitif sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan yang menciptakan nilai tambah atau value added untuk semua stakeholder menurut Monks tahun 2003. Dan di sini ada dua hal yang ditekankan dalam konsep ini. Pertama, yaitu pentingnya hak pemegang saham untuk memperoleh informasi dengan benar dan tepat pada waktunya. Dan kedua, kewajiban perusahaan untuk melakukan pengungkapan atau disclosure secara akurat, tepat waktu, transparan terhadap semua informasi kinerja perusahaan, kepemilikan, dan stakeholder. Lalu, konsep GCG memiliki 4 komponen utama menurut Kain, yaitu fairness, transparency, accountability, dan responsibility. Namun, secara umum terdapat 5 prinsip dasar dari good corporate governance, yaitu transparansi atau keterbukaan informasi, di mana di sini merupakan keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi material dan relevan mengenai perusahaan. Yang kedua ada accountability atau akuntabilitas, yaitu kejelasan fungsi, struktur, sistem, dan pertanggungjawaban organ perusahaan sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif. Lalu yang ketiga adalah responsibility atau pertanggungjawaban, di mana kesesuaian atau kepatuhan di dalam pengelolaan perusahaan terhadap prinsip korporasi yang sehat serta peraturan perundangan yang berlaku. Yang keempat ada independensi atau kemandirian, yaitu suatu keadaan di mana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manajemen yang tidak sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. Dan terakhir adalah fairness atau kesetaraan dan kewajaran, yaitu perlakuan yang adil dan setara di dalam memenuhi hak-hak stakeholder yang timbul berdasarkan perjanjian serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Esensi dari corporate governance adalah peningkatan kinerja perusahaan melalui supervisi atau pemantauan kinerja manajemen dan adanya akuntabilitas manajemen terhadap pemangku kepentingan lainnya berdasarkan kerangka aturan dan peraturan yang berlaku. Boleh di next slide. Oke, selanjutnya sekilas mengenai Union Properties. Union Properties ini sendiri didirikan pada tahun 1987. Union Properties ini telah memainkan peran penting dalam membentuk lanskap properti di Dubai, terutama dalam pengembangan properti, manajemen aset, dan manajemen fasilitas. Union Properties terlibat dalam pengembangan berbagai proyek di seluruh Dubai, termasuk properti residensial, komersial, dan campuran. Beberapa proyek terkenal mereka meliputi Motor City, Green Community, Dubai Autodrome, Uptown Mirdif, dan Index Tower. Selama bertahun-tahun, Union Properties ini menghadapi berbagai tantangan dan mengalami proses restrukturisasi. Perusahaan tersebut berusaha untuk beradaptasi dengan pasar real estate yang terus berubah di Dubai dan meningkatkan kinerja keuangan mereka. Lalu mereka juga mengejar kemitraan strategis dan kolaborasi untuk memperkuat posisi mereka di industri ini. Oke, selanjutnya adalah bagian metodologi, di mana kami melakukan penelitian ini berdasarkan jenis deskripsi kualitatif, yaitu dengan cara menguraikan hasil data yang diperoleh dalam penelitian untuk kemudian dianalisis yang berkaitan dengan topik permasalahan. Metode case study ini digunakan untuk memahami lebih dalam lagi bagaimana terjadinya proses good corporate governance pada suatu perusahaan di sebuah negara. Di mana kami di sini memilih objek penelitian yang dilakukan terhadap kasus yang terjadi pada perusahaan Union Properties asal Uni Emirat Arab. Objek yang kami teliti ini berdasarkan pertimbangan bersama sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan sebelumnya. Data sekunder dibutuhkan dalam penelitian ini berdasarkan data sumber-sumber terpercaya seperti jurnal ilmiah, buku, artikel, internet, dan sumber website lainnya. Data ini telah terakreditasi dan terbukti kehandalannya dalam menyediakan informasi.
Sekian dari saya kembalikan ke Agim. Terima kasih ya. Terus kemudian di sini ada tujuan penerapan GCG yang udah termasuk dari hasil analisis dan pembahasan. Yang pertama ada CGC dan IGC itu merupakan Indonesian Institute for Governance Corporate dan FCGA mendefinisikan GCG sebagai proses dan struktur meningkatkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang. Nah, memperhatikan kepentingan stakeholder lainnya juga. FCGA juga menjelaskan CGC sebagai seperangkat peraturan untuk hubungan antara pemangku kepentingan dalam perusahaan. TNG merumuskan asas GCG yang tadi sudah dijelaskan di awal, yaitu ada transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, kewajaran, dan kesetaraan diperlukan untuk kesinambungan usaha perusahaan dengan memperhatikan pemangku kepentingan. Terus yang kedua itu ada penerapan good corporate governance bertujuan meningkatkan transparansi. Nah, tujuannya adalah untuk kepercayaan publik terhadap perusahaan, serta berimplikasi pada peningkatan nilai perusahaan melalui pengungkapan informasi finansial dan non-finansial yang tepat waktu dan transparan. GCG memberikan bahan pertimbangan bagi para pemegang saham dan stakeholder dalam mengambil keputusan. Prinsip-prinsip tadi yang sudah dijelaskan oleh Alia itu terkait tentang transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, integritas, dan kewajaran menjadi dasar penerapan GCG untuk menciptakan nilai tambah bagi semua stakeholder. Nah, GCG baik tidak hanya memberikan manfaat kepada perusahaan itu sendiri, tetapi juga melindungi kepentingan investor dan pihak lain terkait dengan perusahaan secara langsung maupun tidak langsung. Dengan adanya GCG ini, proses pengambilan keputusan dapat berjalan dengan lebih baik, menghasilkan keputusan optimal, meningkatkan efisiensi, dan menciptakan budaya kerja yang lebih sehat di perusahaan. Meskipun pengakuan akan manfaat tata kelola perusahaan yang baik telah dikembangkan di kawasan Timur Tengah, namun ada kasus di WR pada tahun 2021, yaitu terkait tentang Unicorn Properties. Itu Jaksa Agung Uni Emirat Arab sedang menyelidiki Union Properties PJSC, pengembang terbesar di Dubai atas dugaan pelanggaran keuangan. Terus penyelidikan ini dilakukan setelah adanya keluhan dari otoritas sekuritas dan komunitas terkait dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Ketua Dewan Khalifah Hasan Al-Hamadi dan beberapa pejabat lain di perusahaan tersebut setelah menyita properti terdakwa dan melarang mereka meninggalkan negara. Dan properti juga melakukan praktik seperti menjual properti dengan harga di bawah nilai sebenarnya, dan ada menyembunyikan nama penerima manfaat penjualnya dan pemalsuan dokumen, serta pelanggaran akuntansi lain. Nah, investasi ini merupakan kasus langka terhadap perusahaan terdaftar yang dipublikasi oleh jaksa di Uni Emirat Arab. Oke, langsung di next. Mungkin ada struktur tata kelola yang mungkin akan dipaparkan atau dijelaskan oleh saudari Cynthia. Boleh? Oke, saya lanjut ke struktur tata kelola. Jadi yang pertama itu di struktur tata kelola ini ada board of director atau chairperson. Ini adalah posisi tertinggi dalam struktur organisasi perusahaan yang dipilih dan diberhentikan oleh komisaris selaku pemilik perusahaan melalui rapat umum pemegang saham. Lalu yang kedua itu ada risk committee, yaitu komite yang bertugas untuk memberikan rekomendasi kepada direktur dalam merumuskan dan menyempurnakan kebijakan, mengevaluasi perkembangan dan kondisi profil resiko, serta memberikan saran-saran dan langkah untuk perbaikan. Lalu selanjutnya ada remuneration committee. Komite ini dibentuk dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam membantu Dewan Komisaris untuk menentukan remunerasi masing-masing anggota Dewan Komisaris dan direksi. Next slide, please. Selanjutnya itu ada nomination committee. Ini adalah komite yang dibentuk untuk mencari kandidat potensial untuk mengisi posisi manajemen senior dan peran anggota dewan.
Komite nominasi dipercaya untuk meninjau kualifikasi kandidat untuk memastikan mereka sesuai dengan persyaratan organisasi. Selanjutnya ada audit komite. Audit komite ini mengawasi dan memastikan kehandalan laporan keuangan perusahaan, terutama yang akan dipublikasikan. Efektivitas pengendalian internal atas laporan keuangan, serta kehandalan pengendalian resiko usaha, dan efektivitas pengendalian intern kegiatan perusahaan. Dan yang terakhir itu ada executive team. Divisi ini bertanggung jawab atas pelaksanaan operasional dari strategi perusahaan. Ini mencakup pengelolaan operasi dan tanggung jawab harian untuk memantau performa terperinci dari seluruh aspek bisnis. Next slide. Berikut adalah gambaran dari struktur tata kelolanya. Selanjutnya itu ada kebijakan tata kelola di Uni Emirat Arab. Yang pertama itu kode tata kelola perusahaan. Uni Emirat Arab telah mengembangkan kode tata kelola. Pada awalnya, UEA mengeluarkan kebijakan tentang pelaksanaan corporate governance yang disebut sebagai The Old Code. Kemudian diperbarui melalui keputusan Kementerian Perekonomian nomor 518 tahun 2009 yang menitikberatkan kepada governance rules and corporate discipline standards yang disebut The New Code. Dan pada tahun 2011, UEA resmi menjalankan The Corporate Governance Code pada semua perusahaan. Lalu selanjutnya itu ada hak pemegang saham dan perlakuan adil. Jadi terlepas dari ukuran kepemilikan mereka, pemegang saham memiliki hak untuk berpartisipasi dan memberikan suara dalam rapat umum. Pemberitahuan rapat pemegang saham bervariasi antara 14 sampai 30 hari. Pemegang saham besar juga dapat meminta untuk mengadakan rapat umum luar biasa. Jadi secara umum pemegang saham memiliki hak untuk memberikan suara pada semua hal yang dibahas dalam rapat umum. Keputusan penting, misalnya pengangkatan dan pemberhentian direktur, penerbitan tambahan modal, dan amandemen anggaran dasar, biasanya tunduk pada persetujuan pemegang saham. Next slide. Selanjutnya itu ada pengungkapan dan transparansi. Perusahaan yang terdaftar diminta untuk memberikan laporan tahunan dan laporan keuangan setengah tahunan atau triwulan. Laporan keuangan tahunan biasanya tunduk pada audit eksternal yang dilakukan oleh perusahaan audit independen. Namun di UEA itu sendiri, sertifikasi atau pelatihan wajib bagi auditor perusahaan yang terdaftar. Selanjutnya ada tanggung jawab dewan. Peraturan tentang kualifikasi direksi dan remunerasi anggota dewan masih terbatas, namun tertera bahwa jumlah minimum dan maksimum direktur untuk perusahaan terbuka ditentukan dalam kerangka hukum. Setidaknya sepertiga dari dewan diharuskan independen di perusahaan terbuka. Next slide. Selanjutnya itu ada internalisasi tata kelola di UEA. Terdapat dua internalisasi yang telah kami ketahui, yaitu yang pertama penerapan prinsip GCG itu melibatkan implementasi prinsip GCG itu sendiri. Dan yang kedua itu adanya peraturan dan kode. Di WA ini terdapat kode The Corporate Governance Code. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih Cynthia. Mungkin next-nya ada penilaian kinerja Dewan Manajemen dan Dewan Pengawas yang akan dijelaskan atau dipaparkan oleh Saudari Gevira. Saudari Gevira, waktu dan tempat tips. Baik, terima kasih. Saya di sini akan menjelaskan tentang penilaian kerja Dewan Manajemen dan Dewan Pengawas. Yang pertama ada Dewan Manajemen atau Board Manajemen. Ketua Dewan Direksi, Otoritas, Sekuritas, dan Komoditi nomor 3 R.M tahun 2020 tentang mengadopsi panduan tata kelola perusahaan untuk perusahaan pemegang saham publik dan anggaran dasar perusahaan dan setelah amandemen Undang-Undang Perusahaan baru
Baru-baru ini berdasarkan Undang-Undang Keputusan Federal Nomor 32 Tahun 2001 tentang Perusahaan Komersial, Direksi Perseroan akan menyiapkan semua usulan perubahan anggaran dasar perseroan kepada rapat umum selanjutnya. Ini membantu direksi perusahaan dalam melaksanakan tanggung jawab pengawasan komite eksekutif. Komite eksekutif bertindak sebagai penasehat dewan direksi dan mengkaji, mengevaluasi dan membuat rekomendasi kepada Dewan Manajemen tentang berbagai hal yang disampaikan kepada Dewan Komite. Komite bertugas meninjau dan menyerahkan rekomendasi kepada Dewan tentang isu-isu yang diajukan sebelumnya. Bahkan jika memang demikian, di atas tingkat kekuasaan yang didelegasikan kepada Komite Eksekutif dapat mengangkat penasehat hukum dan lainnya untuk membantu komite dalam menjalankan tugasnya. Dan dia punya penasehat ini akan menjadi penasihat perusahaan yang terakreditasi secara berkala. Yang selanjutnya ada Dewan Pengawas atau Supervisory Board. Dewan Pengawas dapat dipandu dan diinformasikan oleh Dewan Direksi sehubungan dengan manajemen bisnis, dan mereka dapat tetap diam sepanjang proses artikulasi keputusan berkat persyaratan mereka. Setiap anggota Dewan Pengawas berada di pengawasan untuk menyampaikan pesan akhir pada semester pertama dan kedua. Eksekusi raptor terbatas pada 2 periode lengkap. Dewan Pengawas biasanya mengumumkan 4 penglihatan raptor setiap tahun. Hasil analisis rapat dipublikasikan di laporan Dewan Pengawas. Nah, pada tanggal 31 Desember 2021, akumulasi kerugian dari grup saat ini mencapai jumlah AED 2.928 juta. Dari model ditetapkan sebesar AED 4.290 juta sehingga melebihi 50% dari modal saham yang ditempatkan. Oleh karena itu, berdasarkan pasal 302 of Uni Emirat Arab Federal Companies Law nomor 2 tahun 2015 dan pasal 4 keputusan Dewan Direksi FCA nomor 32 R_RT of 2019, grup diharuskan untuk memanggil rapat majelis umum untuk memilih pembubaran grup atau melanjutkan aktivitasnya dengan rencana rekonstruksi yang sesuai dalam waktu 30 hari sejak penerbitan laporan keuangan konsolidasi ini. Tim manajemen grup berkomitmen dalam menerapkan rencana rasionalisasi biaya yang menyeluruh untuk menguranginya biaya operasi dan overhead seiring dengan perubahan program manajemen yang akan berdampak pada entitas model bisnis, struktur keuangan, dan tim manajemen untuk mengatasi tantangan guna meningkatkan nilai perusahaan untuk pemegang saham. Sekian dari paparan saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih Saudara Givira. Mungkin next-nya itu ada terkait whistleblowing system dan perusahaan bisnis yang akan dipaparkan atau dijelaskan oleh Saudari tempat. Dipersilakan dari Gina. Oke, selanjutnya di sini ada whistleblowing system di Uni Emirat Arab dan perusahaan Union Properties. Nah, seperti yang sudah kita pelajari, whistleblowing system itu merupakan komponen dari pengendalian internal perusahaan yang fungsinya untuk mengungkapkan pelanggaran yang terjadi di dalam perusahaan. Setiap orang yang melaporkan pelanggaran atau melakukan whistleblowing itu dinamakan whistleblower. Whistleblower ini merupakan seorang karyawan atau masyarakat yang melaporkan atas adanya praktik kecurangan yang terjadi di lingkungan perusahaan ataupun pemerintahan, di mana laporan tersebut dapat diutarakan langsung oleh pihak internal ataupun pihak eksternal yang mengetahui terjadinya praktik kecurangan. Whistleblowing system berada di bawah pengawasan dari komite audit. Dan laporan-laporan yang masuk melalui sistem ini akan ditindaklanjuti oleh audit internal. Audit internal akan melakukan audit khusus dan audit investigasi terkait laporan yang masuk melalui whistleblowing. Whistleblowing system untuk selanjutnya akan ditetapkan apakah laporan yang masuk merupakan fitnah, kasus kecurangan, pelanggaran kode etik, ataupun kasus pidana. Apabila laporan yang masuk merupakan fitnah, maka akan diberikan sanksi bagi pelapor. Di salah satu survei
yang dilakukan terkait corporate governance framework pada negara di wilayah Timur Tengah dan Afrika Utara menunjukkan bahwa Uni Emirat Arab merupakan satu-satunya negara. Jadi di survei tersebut ada perwakilan dari negara Timur Tengah dan Afrika Utara. Di antaranya itu ada negara Algeria, Mesir, Maroko, Tunisia, Uni Emirat Arab, Arab Saudi, dan Syria. Nah, survei itu membuktikan bahwa Uni Emirat Arab merupakan satu-satunya negara yang memenuhi kriteria terkait perlindungan whistleblower yang terdapat dalam hukum dan undang-undang yang ditetapkan oleh negara. Jadi di antara semua negara yang disurvei, hanya Uni Emirat Arab lah yang melindungi karyawan ataupun pihak eksternal yang melaporkan tindakan kecurangan di perusahaan dengan perlindungan hukum. Meskipun terdapat undang-undang terkait whistleblowing, di mana tadi sudah dijelaskan kalau whistleblower itu dilindungi hukum, ternyata dalam praktiknya perlindungan hukum di Indonesia, di Uni Emirat Arab terkait whistleblowing ini masih sangat kurang. Sehingga banyak di antara karyawan yang tidak mau melaporkan aktivitas serta praktik ilegal yang terjadi di dalam perusahaan. Baik perusahaan milik negara ataupun perusahaan swasta. Jadi gagalnya whistleblowing system di Uni Emirat Arab ini bukan tanpa alasan. Terdapat beberapa faktor yang membuat hal ini terjadi. Secara singkatnya ada dua. Yang pertama itu karena kurangnya pengetahuan tentang interpretasi istilah kerahasiaan dan rahasia, di mana istilah rahasia ini dimultitafsirkan oleh perusahaan ataupun pemerintah yang ada di sana. Kerahasiaan ditekankan ketika seorang karyawan menandatangani kontrak dengan pengungkapan rahasia perusahaan, atau terkadang informasi apapun yang ditemukan selama masa kerja, termasuk persyaratan kerja mereka sendiri, dilarang keras untuk disebarluaskan. Dengan demikian, melaporkan aktivitas apapun yang terkait aktivitas internal ataupun eksternal bisnis berarti melanggar kontrak, dan secara tidak langsung pun melanggar hukum. Dalam banyak kasus, keengganan karyawan untuk mengungkapkan dan melaporkan kesalahan disebabkan oleh pandangan mereka bahwa pengungkapan tersebut termasuk dalam definisi pengungkapan rahasia perusahaan dan karenanya melanggar hukum. Juga terdapat di pasal 379 KUHP Uni Emirat Arab menyatakan bahwa merupakan pelanggaran bagi seseorang yang dipercaya dengan rahasia melalui pekerjaan kemudian mengungkapkan rahasia tersebut. Sehingga konsekuensi dari pasal tadi, whistleblowing menurut interpretasi karyawan dapat dianggap sebagai tindakan pidana dan pelakunya dapat dikenakan hukuman penjara setidaknya 1 tahun atau denda melebihi 20.000 dirham Emirat Arab. Jadi di sini rahasia ini dimultitafsirkan sehingga para karyawan takut untuk melaporkan setiap kejanggalan yang terjadi di perusahaan karena kemungkinan mereka akan dipecat atau bahkan dibawa ke ranah hukum. Lalu faktor yang kedua itu ada kebingungan yang disebabkan oleh istilah fitnah. Tadi rahasia, sekarang fitnah. Nah, fitnah ini di Uni Emirat Arab sangat sensitif. Itu dianggap sebuah pelanggaran yang sangat berat. Ada pasal KUHP yang mengatur tentang fitnah ini. Sehingga pernyataan dan publikasi yang memfitnah menodai reputasi perusahaan dan mengurangi kehormatan dan rasa hormat karena bisnis itu juga dapat memiliki dampak komersial yang cukup serius. Oleh karena itu, pencemaran nama baik jika terbukti dan akan dikenakan sanksi yang berat. Pelapor mungkin takut jatuh dalam lingkup hukum itu dan menanggung konsekuensi seperti yang setelah disebutkan tadi. Kurangnya pengetahuan dari pelapor potensial dapat meyakinkan mereka untuk berhati-hati dan tetap diam karena takut melanggar ketentuan pencemaran nama baik. Namun jika pengungkapan informasi untuk pelapor diizinkan atau memang diwajibkan oleh hukum, tanggung jawab akan bervariasi. Jika pengungkapan menyimpang dari yang dipersyaratkan, perusahaan dapat menuntut pelapor dan mengajukan gugatan perdata ataupun pidana terhadapnya untuk ganti rugi. Jadi pada intinya di sini, kasus whistleblowing di Uni Emirat Arab itu dapat disimpulkan bahwa sangat kurangnya perlindungan bagi pelapor
atau whistleblower di Uni Emirat Arab, tetapi juga ditemukan kasus pelapor dianggap sebagai tindak pidana sehingga mereka enggan untuk melaporkan kejanggalan yang mereka temukan. Namun, seiring berkembangnya waktu, Uni Emirat Arab menikmati pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan partisipasi perusahaan internasional dalam perekonomiannya. Pada tahun 2016, terbitlah Undang-Undang Tindak Pidana Keuangan baru yang diusulkan untuk memberikan perlindungan kepada pelapor. Namun, dalam undang-undang ini ditegaskan bahwa kebebasan dan keamanan pelapor dijamin dan tidak ada tindakan hukum yang akan diambil terhadap pelapor kecuali jika pelapor tersebut memberi fakta yang tidak benar atau fitnah. Tantangan bagi Uni Emirat Arab sekarang ini, setelah adanya peraturan ini adalah bagaimana peraturan ini dapat berjalan dengan sukses. Dan untuk melakukan hal tersebut, bagi Uni Emirat Arab sekarang, langkah yang harus diambil adalah memastikan bahwa perusahaan yang gagal dalam menerapkan ini akan diberikan hukuman yang serius. Oke, selanjutnya beralih ke whistleblowing di perusahaan Union Properties. Nah, setelah kami selidiki lebih lanjut dari beberapa sumber, ternyata kami tidak menemukan informasi terkait whistleblowing di situs web perusahaan dan segala jenis laporan yang ada. Namun saat membaca annual report dari Union Property ini, kami menemukan di sana Union Property ini menyatakan bahwa tata kelolanya masih dalam tahap improvement, masih karena perusahaannya bukan perusahaan yang terbilang lama ya, masih baru gitu. Jadi mereka mengadopsi peraturan dan regulasi dari salah satu perusahaan besar di Dubai, yaitu Dubai Financial Market. Nah, jadi kami asumsikan di sini bahwasannya whistleblowing di Union Properties ini sama dengan di Dubai Financial Market. Nah, di Dubai Financial Market ini, whistleblowing-nya merupakan tanggung jawab dari komite audit, seperti yang sudah dijelaskan di awal tadi, di mana setiap karyawan yang melapor atau whistleblowers, sebutannya mendapat perlindungan penuh dan dirahasiakan identitasnya. Atas setiap laporan yang masuk, akan dilakukan investigasi yang independen dan adil, serta media yang digunakan perusahaan untuk whistleblowing system ini terdiri dari pelaporan melalui email khusus dan melalui telepon yang pada nomor khusus untuk whistleblowing sistem perusahaan. Oke, terima kasih Saudara Gina atas penjelasan tentang whistleblowing dan perusahaan Union Properties-nya. Ini kita next kecapaian penilaian GCG di Union Properties. Dan yang ini akan dijelaskan dan dipresentasikan oleh Tarisca. Saya boleh untuk Saudari Tarisca, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, Kak Jim, terima kasih. Berikutnya adalah capaian penilaian penerapan Good Corporate Governance di Union Properties. Jadi, GCG ini didefinisikan sebagai struktur dan proses yang dijalankan perusahaan untuk mencapai tujuan, yaitu untuk meningkatkan nilai pemegang saham serta memperhatikan kepentingan pihak lainnya. Selain itu, GCG ini ditujukan untuk menjamin sustainability dari perusahaan tersebut. Prinsip-prinsip yang diterapkan oleh GCG adalah transparansi, accountability, responsibility, professional, and fairness. Dalam kasus yang terjadi di Union Properties ini, diketahui bahwa terjadi kegagalan dalam penerapan GCG karena perusahaan menjual properti dengan harga yang kurang dari nilai sebenarnya dan menyembunyikan nama penerima manfaat penjualan tersebut, serta terjadi pemalsuan dokumen yang merugikan perusahaan dan pemegang sahamnya. Boleh di next? Lalu di sini merupakan prinsip-prinsip GCG yang berkaitan dengan kasus di Union Properties. Yang pertama adalah transparansi. Jadi kasus yang terjadi di dalam Union Properties PJSC ini menunjukkan bahwa tidak terjadinya keterbukaan dalam pemberian informasi di dalam perusahaan.
Hal tersebut berdampak pada integritas dan juga kualitas pelaporan yang dibuat oleh perusahaan tersebut. Yang kedua adalah pertanggungjawaban. Jadi kasus tersebut membuktikan bahwa tidak adanya tanggung jawab dari perusahaan terhadap pemangku kepentingan, baik kepada konsumen, pemegang saham, dan juga lainnya. Hal ini berdampak pada kepercayaan masyarakat sekitar terhadap tanggung jawab dan juga kualitas produk yang dihasilkan perusahaan. Lalu yang ketiga ada akuntabilitas. Di dalam kasus tersebut menunjukkan adanya penyimpangan dalam tanggung jawab tugas direksi dengan pelanggaran yang dilakukan oleh ketua direksi beserta beberapa pejabat perusahaan lainnya. Lalu yang keempat adalah independensi, yaitu kasus tersebut dilakukan oleh ketua dewan yang bekerja sama dengan para pejabat lainnya di dalam perusahaan. Lalu yang kelima adalah kewajaran. Union Properties ini terbukti melanggar prinsip ini karena tidak memperhatikan hak pemangku kepentingan seperti pemegang saham. Lalu, selain prinsip-prinsip tersebut, pelanggaran lainnya yang dilakukan oleh Union Properties ini adalah melanggar hak para pemegang saham dan juga pelanggaran terhadap internal control. Boleh di next. Jadi, dari kasus pelanggaran yang dilakukan oleh Union Properties ini, usulan yang dapat kami berikan adalah yang pertama, perbaikan dan peningkatan sistem pengawasan. Dengan memperhatikan dan juga mengawasi secara ketat terhadap rekrutmen proses, di mana staf internal memahami dengan benar berbagai persyaratan yang harus dipenuhi untuk menjadi bagian dari Union Properties. Hal ini dilakukan agar pelanggaran etika dan juga aturan perusahaan dapat dicegah serta tetap terjaganya prinsip independensi. Tidak ada keterlibatan hubungan internal antara ketua dewan dengan para pejabat lainnya dalam perusahaan tersebut. Lalu yang kedua adalah peningkatan transparansi dan juga pelaporan. Perusahaan dapat berkomitmen dalam transparansi pelaporan dengan memberikan informasi yang akurat kepada para pemangku kepentingan. Hal ini dapat diawali dengan melengkapi informasi umum mengenai Union Properties pada website, sehingga masyarakat umum ataupun pemangku kepentingan lainnya dapat melihat dengan jelas bagaimana integritas dan juga kualitas pelaporan yang telah disusun oleh perusahaan. Boleh di next. Lalu, usulan terakhir yang dapat kami berikan adalah meningkatkan kesadaran di internal perusahaan. Setiap struktur di dalam perusahaan harus berkomitmen untuk melaksanakan tugas pokok, fungsi, dan juga kewajibannya. Para dewan direksi dapat memberikan penyuluhan terkait tugas pokok, fungsi, dan juga kewajiban para pegawai di perusahaan saat masa orientasi maupun dalam kegiatan rutin. Hal ini akan membantu para pegawai untuk tidak melanggar hak para pemegang saham, dan tetap sesuai dengan prinsip-prinsip dari GCG. Terima kasih Saudara Tarisya. Mungkin yang terakhir ada kesimpulan dan saran dan akan dipaparkan oleh Herlina. Waktu dan tempat dipersilakan dari Herlina. Baik, selanjutnya yaitu kesimpulan dan saran. Yang pertama yaitu kesimpulan dari kita ini adalah pertama, struktur tata kelola perusahaan dan keterlibatan pemegang saham, di mana Union Properties memiliki struktur tata kelola perusahaan yang relatif baik, di mana Union Properties juga telah melibatkan pemegang saham secara aktif dalam proses pengambilan keputusan penting perusahaan. Yang kedua yaitu etika bisnis dan tanggung jawab sosial, di mana Union Properties menunjukkan komitmen terhadap etika bisnis dan tanggung jawab sosial perusahaan. Mereka memiliki kebijakan dan praktik yang mendorong integritas dan etika dalam setiap aspek bisnisnya. Yang ketiga yaitu kepatuhan terhadap peraturan dan hukum. Union Properties secara umum telah mematuhi peraturan dan hukum yang berlaku di unit Emirat Arab, tetapi ada sebagian dari Union Properties tidak menaati peraturan yang ada sehingga terjadinya pelanggaran. Yang ketiga yaitu transparansi dan pengungkapan informasi.
Union Properties telah memberikan informasi yang cukup dalam laporan keuangan dan laporan tahunan perusahaan, namun karena lengahnya pengawasan, maka mengakibatkan munculnya pelanggaran keuangan. Boleh di next. Mungkin selanjutnya ada saran. Sebelumnya terima kasih untuk kesimpulannya, Saudari Arline. Nah, saran ini akan berbicara dengan Saudari Alia. Saudari Alia, waktu dan tempat dipersilakan. Oke, mungkin untuk saran dari Oke, mungkin saran dari praktik good corporate governance pada Union Corporation antara lain yaitu yang pertama mengkaji laporan keuangan dan proses audit, yaitu kita memastikan proses audit dilakukan secara independen oleh auditor yang profesional dan terpercaya. Lalu transparansi dan akuntabilitas, di mana mendorong perusahaan untuk menjadi lebih transparan dalam kebijakan dan keputusan yang diambil, serta memperbaiki akuntabilitas mereka dengan mengadopsi praktik pengawasan yang efektif dan menjalankan rapat pemegang saham secara teratur. Memperkuat Dewan Direksi, di mana memastikan bahwa Dewan Direksi terdiri dari anggota yang independen, berintegritas tinggi, dan memiliki pengalaman yang relevan. Keempat, meningkatkan peran komite audit. Kelima, mempromosikan etika dan integritas. Keenam, memperbaiki hubungan dengan pemangku kepentingan. Ketujuh, memonitor dan evaluasi, yaitu selalu memantau dan evaluasi implementasi praktik GCG, seperti melakukan evaluasi rutin terhadap sistem dan prosedur yang ada, dan melakukan perubahan yang diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan perusahaan terhadap standar GCG yang lebih baik. Kedelapan, manfaatkan regulasi dan standar industri, di mana kita memastikan perusahaan mematuhi peraturan dan standar industri yang berlaku, mendukung implementasi dan pematuhan terhadap regulasi tersebut, dan mendorong perusahaan untuk mengadopsi praktik terbaik yang ditetapkan oleh badan pengatur dan organisasi profesional terkait. Yang terakhir adalah mendukung perubahan budaya perusahaan. Di sini kita bekerja sama dengan manajemen untuk mendorong perubahan budaya yang lebih baik di perusahaan Union Corporation, serta mendorong adopsi nilai-nilai seperti integritas, akuntabilitas, transparansi, dan keadilan dalam setiap tingkatan organisasi. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih teman-teman. Terima kasih Saudari Alia. Menjelaskan terkait saran yang saya ingin sampaikan dari apa yang sudah kita kaji itu terkait ITJ di WA. Mungkin di stop share dulu. Nah, mungkin Ian dari kelompok kami, yang lebihnya mohon maaf jika ada salah kata atau representasi ada kendala jaringan, mohon maaf. Dan selanjutnya mungkin ditutup oleh salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat pagi, dan selamat siang.